Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kajian kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran di mana saja Anda berada yang kami hormati. Pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya pada kita, nikmat zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan semuanya umatnya, dan semuanya kita kelak semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pertemuan yang lalu kita sudah masuk di dalam bab tentang adab tilawatil Quran atau adabu tilawatil Quran. Beberapa adab di dalam membaca Al-Quran. Disebutkan dalam pertemuan yang lalu bahwasannya ketika seseorang mau membaca Al-Quran maka dianjurkan untuk berwudu, karena membaca Al-Quran bisa saja seseorang itu tanpa memegang mushaf. Disunatkan berwudu. Kemudian juga bersiwak, ya, menghadap kiblat, khusyuk dengan menundukkan kepala. Kemudian juga diawali dengan pembacaan ta'awudz dan juga sujud, ya, di tempat-tempat sujud. Kemudian juga ketika memulai, kata Imam Nawawi, hendaknya memilih pada malam Jumat, ketika khatam diusahakan pada malam Khamis. Dan kalau bisa juga ketika khatam, ya, hari khatamnya yaitu puasa, ya, kemudian juga ketika hari atau saat khatamannya dia mengundang kerabatnya, ya, yang terdekat dari dia, ya, kemudian berdoa karena saat itu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan juga bagi yang mendengarkan juga disunatkan untuk istima' dan insat, mendengarkan Al-Quran dan tidak main-main, tidak ramai ketika ada Al-Quran dibaca. Disunatkan juga membaca takbir ketika sudah sampai pada surat Ad-Duha sampai An-Nas. Bisa pembacaannya itu sebelum Ad-Duha atau setelah Ad-Duha. Jadi kalau sebelum Ad-Duha berarti selesainya itu sebelum baca surat An-Nas, ya, takbir, kemudian setelah An-Nas tidak ada takbir. Ya, kemudian kalau setelah Ad-Duha baca, otomatis nanti setelah An-Nas juga membaca. Disebutkan kemarin juga ketika selesai, yaitu sampai An-Nas, tidak berhenti di situ, tetapi kemudian langsung ke Fatihah dan diteruskan sampai Al-Baqarah sampai ayat kelima, yaitu sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian doa, ya, kemudian barangkali mau mengerjakan aktivitasnya kemudian pergi.
Disebutkan juga kemarin bahwasannya dimakruhkan ya untuk menghentikan bacaan Al-Quran gara-gara mau ngomong dengan seseorang, memutus Al-Quran gara-gara mau ngomong. Karena disebutkan kemarin bahwasannya Ibnu Umar ketika membaca Al-Quran ya, tidak mau diajak bicara atau tidak mau bicara sehingga pembacaan Al-Quran sudah selesai. Kemudian juga ketika membaca Al-Quran dimakruhkan juga ketawa-ketawa ataupun tidak memperhatikan atau main-main ya dengan anggota badannya, kemudian melihat sesuatu yang bisa melalaikan Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dari kitab Al-Qawaidul Asasiyah karya Abuya Profesor Dr. As-Said Muhammadun Al-Maliki. Beliau menyebutkan wala yajuzu qira'atal Qur'ani bil ajamiyah mutlaqan. Seseorang tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab secara mutlak. Tidak boleh. Wala yajuzu qira'atul Qur'an bil ajamiyah mutlaqan, secara mutlak. Artinya apa? Sawa'un ahsanal arabiyyata amla. Baik dia itu bisa bahasa Arab ataupun tidak, tetap ketika niat baca Al-Quran yang tiap hurufnya itu dihitung ibadah, maka dia tidak boleh membaca dengan bacaan ajam atau selain Arab, harus Arab. Nah saya ini kan tidak paham bahasa Arab, bagaimana? Kan lebih bagus membacanya langsung saja dengan bahasa Indonesia atau apa ya, sehingga langsung bisa dipaham. Tidak boleh. Wala yajuz. Wala tajuzul qira'ah. Jadi dikatakan sawa'un ahsanal qira'ah al-arabiyyah amla. Baik bisa maupun tidak. Sudah bisa apalagi. Sudah bisa bahasa Arab, ya harus bahasa Arab. Orang yang belum bisa saja wajib untuk membaca dengan bahasa Arab. Fis sholati am kharijiha. Baik di dalam sholat am kharijiha atau di luarnya. Jadi seumpama ada orang niat baca Al-Quran, ya dia tidak mau, hanya terjemahannya saja, kemudian dibaca dengan sardan, dengan menyebut nama Allah yang Maha Ar-Rahman Maha Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, yang Maha Rahman Maha Rahim, seterusnya. Ini kalau membacanya seperti itu diniati membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Tapi kalau hanya untuk niatnya itu mengetahui tafsirnya ataupun menyampaikan tafsirnya, ya tidak masalah hal itu. Boleh-boleh saja. Wala tajuzul qira'atu bisyadhi. Dan membaca dengan qira'ah syadz. Di dalam pertemuan yang lalu telah dibahas bahwasannya qiraah itu ada qiraah mutawatir, ada qiraah masyhur, ada qiraah sahih, ada qiraah syadz. Ini enggak boleh. Wala tajuzul qiraatu bisyadzi. Jadi baca yang dia nyari yang bacaan syadz saja, yang berserakan di dalam hadis-hadis. Kalau istishhad demi untuk menafsirkan Al-Quran
boleh. Boleh-boleh saja. Banyak. Naqala Ibnu Abdul Bar al-ijma' ala dzalik. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya ijma' tidak boleh ya seseorang membaca Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab, dan juga tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan bacaan-bacaan yang syadz, tapi disuruh bacaan-bacaan yang mutawatir. Dan kita tahu bahwasanya mutawatir itu ada 10, dan dari 10 itu kemudian dikenal dari torik-toriknya. Dari 10 itu mempunyai 2 torik, yang akhirnya bacaan di dunia ini yang mutawatir itu adalah 20 qiraah, dan kita adalah 1/20 dari bacaan itu, karena kita bacanya menurut torik Hafiz an Asim. Dan torik yang banyak di Indonesia ini adalah torik Asy-Syatibiyah. Ini yang paling banyak. Jadi harus mengetahui kemudian pakem-pakem, yaitu apa saja yang termasuk torik Asy-Syatibiyah. Tidak boleh kemudian seperti fikih begitu kemudian ditalfek sana sini. Jadi kita harus tahu pakem-pakemnya. Wa yukrahu ittikhadzul Qur'ani ma'isyatan yuktasabu biha. Abu yang menyebutkan di dalam Qaidul Asasiyah, dan dimakruhkan menjadikan Quran ini sebagai ma'isyah, kehidupannya tiap hari untuk pekerjaan. Yuktasabu biha, sebagai pekerjaan ya biha dengan Al-Quran. Gak boleh. Wa akhrajal Ajuri min hadisi Imran ibni Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Imam Ajuri menyebutkan dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, marfu'an, dalam keadaan marfu'. Apa marfu'? Marfu' itu adalah ada hadis kemudian dinisbatkan yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah marfu'. Kalau nisbatnya pada sahabat, mauquf. Kalau nisbatnya pada tabi'in, maqtu'. Ada menyebutkan mauquf ala tabi'in. Imran bin Husain radhiyallahu anhu dalam keadaan marfu'atin dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya, menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala man qara'al qur'ana falyas'alillaha bih. Barang siapa yang baca Al-Qur'an, hendaknya minta memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Fa innahu, dalam hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, atau kama qala, maka sesungguhnya sayati bakal datang qaumun, ada orang-orang nantinya, yaqra'unal Qur'an, mereka niat baca Al-Qur'an, yas'alunan nasa bih, tapi masih minta-minta pada manusia bihi, dengan bacaan Al-Qur'annya. Ini makanya dikatakan yukrahu, makruh. Wa yukrahu, dan dimakruhkan pula ayyaqula, dia mengatakan nasitu ayata kadza, nasitu ayata kadza, saya lupa ayat ini. Bal unsituha, tetapi hendaknya mengatakan unsituha, saya dilupakan atau terlupakan ayat ini. Li hadis sahihain fi nahyi an dzalik, berdasarkan pada hadis sahihain Bukhari dan Muslim, fi nahyi, di dalam larangan an dzalika, untuk mengatakan nasi itu. Makanya
Dianjurkan ketika membaca itu doa yang kita lama ini banyak ini kenal. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina. Nah, nussina. Tak boleh nasina. Ya. Atau nasitu, minhu ma nasitu. Kalau Allahumma arhamni bil Qur'an. Minhu ma nasitu. Bal nussitu ya, tapi nussitu atau unsitu. Biar tanpa merubah dari huruf atau kalimatnya atau katanya adalah nusit. Ini ada dua riwayat ya, ada unsituha atau nusituha. Dilarang. Siapa melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, dosa ya. Dalam hadis itu berdosa. Kenapa? Wanisyanuhu kabirah, karena melupakan Al-Qur'an merupakan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau niat melupakan Al-Qur'an. Li hadis Abi Dawud wa ghairih, berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dan juga selainnya. Uridat alayya dzunubu ummati. Ditampakkan padaku dosa-dosa umatku. Falam ara dzamban a'zama min suratil Qur'an. Min suratin minal Qur'an. Aku tidak melihat suatu dosa yang lebih besar daripada satu surat dari Al-Qur'an. Aw ayatin utiha rajulun tsumma nasiya. Atau satu ayat yang seorang itu diberikan, artinya pernah hafal ya, kemudian nasiya, kemudian dia lupa. Nah, ini ada menafsirkan kalau sengaja lupa dia itu. Ada, sudah hafal itu lawakan. Nah, kalau bacanya itu mengatakannya nusitu, saya terlupakan dengan ayat ini. Masya Allah, tidak sengaja. Atau unsitu, tidak masalah. Oleh karenanya kita hidupkan kebiasaan-kebiasaan ya, membaca itu ya, kemudian ya diluruskan lah, tinggal ngeluruskan saja. Itu diluruskan saja. Wa yusannu ta'awudzu qabla qiraah. Disunatkan baca ta'awudz sebelum baca Al-Qur'an. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka memohonkanlah perlindungan pada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Di sini faidza aradta ya, faidza qara'ta, idza kemudian masuk pada fi'il madhi qara'ta. Jika artinya awalnya ada idza qara'ta, jika engkau sudah baca Al-Qur'an. Fa idza qara'ta Al-Qur'an artinya ya, kalau melihat bentuknya itu dalam bentuk fi'il madhi, artinya jika engkau sudah membaca Al-Qur'an fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Tapi kemudian dimaknai oleh para ulama, ai idza aradta qira'atahu, jika engkau hendak ya, bukan sudah tapi hendak membaca Al-Qur'an. Makanya ini yang sering dipakai. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wasifatuhu al-mukhtara, sifat yang dipilih ataupun bentuk-bentuk ta'awudz itu apa saja sih
Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang paling ma'ruf. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana jama'atum minas salaf yaziduna as-sami'al alim. Sekelompok orang-orang salaf. Salaf itu kapan? Salaf itu yaitu generasi 100 tahun yang pertama, 100 tahun yang kedua, sampai 100 tahun yang ketiga. 300 sampai ke atas itu sudah kurun yang keempat, abad yang keempat. Yang namanya salaf, banyak para ulama mengatakan kurun waktu antara masa sahabat sampai 299. Jamaah salaf, mereka para ulama menambahi as-sami'il alimi. Jadi bacaannya bagaimana? A'udzu billahis sami'il alimi minasy syaithanir rajim. Kita selama ini bacanya itu kalau tilawah apalagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali-sekali tidak salahnya mengikuti salaf. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Enggak masalah. Tapi di dalam Al-Qur'an bisa mengikuti fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Ngikut ini. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an Humaid bin Qais. Diriwayatkan dari Humaid bin Qais, beliau membaca a'udzu billahil qadir minasy syaithanil ghadir. Aku mohon kepada Allah yang Maha Kuasa dari gangguan setan yang berkhianat. Ini bacaan Humaid bin Qais. Jadi saumpama ini ya, untuk wacana saja. Ada orang baca a'udzu billahil qadir minasy syaithanil ghadir. Ya monggo aja. Monggo aja. Wa an Abi Samal. Diriwayatkan dari Abu Samal, beliau membaca a'udzu billahil qawiyyi minasy syaithanil ghawi. Oh, ada lagi. Jadi ada perorangan itu cara bacanya ternyata beda-beda. Ya, kalau Hamid bin Qais bacanya atau Humaid bin Qais bacanya a'udzu billahil qadir minasy syaithanil ghadir, sementara Abi Samal mengatakan a'udzu billahil qawi minasy syaithanil ghawi. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Kuat dari gangguan setan yang tersesat. Wa an qaumin, diriwayatkan dari banyak orang juga. Aslinya orang itu apa? Ya para ulama. Mereka mengatakan a'udzu billahil azimi minasy syaithanir rajim. Kan bacaan a'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung dari gangguan setan yang terkutuk. Wa an akharin, kita ini diuntungkan dapat pilihan banyak. Dengan ringkasan bacaan Ulumul Quran dari Abu Ya ini, kita mengetahui ternyata cara baca ta'awudz itu banyak sekali. Ya, dari sekian tadi ada tambahan lagi. Wa an akharin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bacanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha huwas sami'ul alim. Ada tambahan innallaha huwas sami'ul alim. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa fiha alfadzun ukhra atau wa fiha alfadzun ukhra. Dan di sana di dalam masalah dan di dalam pembacaan ta'awudz ini banyak sekali masih alfat ataupun lafaz-lafaz yang lain selain yang disebutkan tadi. Qala al-Halwani, Imam Halwani menyebutkan
fi jami'ihi, di dalam kitab jami'nya. Beliau mengatakan saking banyaknya ditelaah ya, dan itu disebutkan oleh para ulama, bukan satu saja. Ada yang langsung dari Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ada juga menambahi tadi, yaitu berbagai macam-macam tadi. Akhirnya beliau mengatakan laisal isti'adzati haddun yuntaha ilaihi. Tidak ada ya bagi isti'adzah, artinya kalau orang baca ta'awudz itu tidak ada batasannya. Man syaa zada, barang siapa yang nambahi dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nambahi ya. Wa man syaa naqas, ya silakan nambahi panjang. Wa man syaa naqas, barang siapa yang ingin naqasa, yaitu ngurangi, silakan yang panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas samiul alim, silakan. Atau kurang dari itu, atau persis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, silakan saja. Tidak ada batasan. Ini menurut Imam Al-Halwani. Jadi kalau ada orang banyak, ada orang tahu-tahu baca ya setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selain bacaan innallaha huwas samiul alim, misalnya apalah begitu dengan sifat asmaul husna yang lain atau ditambahi, monggo saja. Wal yuhafiz ala qiraatil basmalah, hendaknya dia menjaga selalu ya untuk membaca basmalah awala kulli suratin, pada tiap surat. Ada surat, hendaknya selalu basmalah itu dibaca. Ghairu bara'ah, selain bara'ah. Kalau bara'ah tidak ada, langsung ta'awudz kalau memang mau baca. Lianna aktsara ulama ala anha ayah, karena banyak para ulama yang mengatakan bahwasannya itu adalah ayat, bukan surat baru. Fa idza akhalla biha, jika seseorang, saya ulangi, lianna aktsara ulama ala anha ayah, karena banyak para ulama mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah ayat. Jadi tiap surat bismillahnya itu sudah termasuk dihitung ayat. Sama dengan Al-Fatihah sudah terhitung ayat. Ini banyak para ulama yang mengatakan demikian. Meskipun banyak pula yang mengatakan bukan. Ya. Yang pasti sih di surat An-Naml. Di Al-Fatihah khilaf para ulama, termasuk yang lainnya. Fa idza akhalla biha, jika dia menyempitkan darinya, artinya apa? Tidak membaca basmalah, kana tarikan li ba'dil khutmah 'indal aktsarin, maka dia meninggalkan pada sebagian, ya sebagian ketika khatam itu meninggalkan pada sebagian hal yang perlu dibaca menurut pendapat para ulama. Ya fa in akhalla biha kana tarikan li ba'dil khutmah, ya barang siapa yang mengurangi atau tidak membaca basmalah, maka dia ketika khatam termasuk ada yang kurang. Fa idza qara'a min asna'i suratin ustuhibbat lahu aidon. Saumpama tadi dikatakan di awal surat disunatkan baca bismillah, ya, atau hendaknya menjaga selalu baca bismillah. Bagaimana kalau di tengah-tengahnya ustuhibbat lahu dzalik? Abuya mengatakan bacaan basmalah itu juga disunnahkan karena pembacaan di tengah-tengah surat. Nas alai Syafi'i, ini telah dinas ataupun disebutkan secara jelas oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasanya meskipun baca dari tengah-tengah, silakan saja pakai Bismillahirrahmanirrahim, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun apa saja yang riwayat ataupun bentuknya yang ada di situ, ya, kemudian ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i. Tapi menurut ahli tajwid kita pakai yang umum, bahwasannya kalau awal surat pakai bismillah, kalau tengah surat pakai langsung ta'awudz saja. Ya, kalau awal surat mau baca bismillah,
ta'awud, kemudian bismillah, kemudian awal surat. Ketika yang dibaca itu di tengah-tengah, misalnya tengah-tengah Al-Baqarah ataupun yang lain, maka langsung ta'awud, kemudian langsung Al-Qur'annya, ya, langsung Al-Qur'annya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tetap disunatkan, ya, dianjurkan untuk baca bismillah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca tengah-tengah surat. Wa yusanu tartilu fi qiraatil Qur'an. Disunatkan ketika baca Al-Qur'an itu tartil. Dalam pertemuan yang lalu telah dibahas bahwasannya untuk masalah tempo itu ada tahqiq. Bacanya sangat pelan sekali. Kemudian ada tadwir. Bacaannya tengah-tengah. Kemudian ada hadar, bacaannya cepat. Tapi semuanya harus sesuai, harus menjaga tajwidnya. Ketika tahqiq juga harus sesuai dengan tajwid, kaidah tajwid, tadwir sesuai dengan kaidah tajwid, hadar juga sesuai dengan kaidah tajwid. Ketiga-tiganya ini, cara baca tahqiq, cara baca tadwir, cara baca hadar, itu semuanya dalam lingkup tartil. Apa tartil itu? Menurut definisi dari Sayyidina Ali, beliau mengatakan, menafsiri tentang tartil itu ataupun mendefinisikan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, membaguskan bacaan tiap-tiap hurufnya dan mengetahui kapan berhentinya atau wakofnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Muhammad Al-Qur'an itu dengan tartil, setartil-tartilnya, artinya seoptimal mungkin. Jadi Nabi itu kan sudah orang yang paling tartil, ya, baca itu. Itu tetap disuruh untuk meningkatkan kualitas bacaannya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Warwa Abu Dawud wa ghairuhu an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga selain Abu Dawud dari Ummi Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai Ummu Salamah, annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Ummi Salamah itu menyifati tentang cara bacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun menceritakan bagaimana cara bacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qira'atun mufassarah, ya, qira'atun mufassaratun harfan. Bacanya itu adalah bacaan yang sangat jelas. Mufassarah di sini jelas bacaannya, harfan, tiap huruf-hurufnya itu jelas. Kira-kira itu bacaan Nabi, ya, tahqiq gitu kan, pelan-pelan, ya, mufassarah jelas, dan kemudian harfan. Itu apa? Tartil itu, ya, bisa juga dalam keadaan hadar. Jadi di dalam pertemuan yang lalu saya jelaskan bismillah, seperti tahqiq itu bagaimana contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tadwir Bismillahirrahmanirrahim. Hadar Bismillahirrahmanirrahim. Hadar. Ya, ini dikira-kira dalam lingkup itulah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Bukhari, di dalam kitab Bukhari dijelaskan, an Anas radhiyallahu anhu,
annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Bukhari disebutkan dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi Anas. Anas bin Malik siapa? Anas bin Malik adalah khodam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Makanya hidupnya berkah. Dan banyak hadis yang diriwayatkan dari Anas. Bahwasanya Anas di sini ditanya tentang bacaan Nabi SAW. Faqala, beliau menjawab, kanat maddan. Bacaan Nabi itu ada yang dipanjangkan. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yumiddu Allah. Setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, yumiddullaha, dengan memanjangkan Allahnya, ya. Wa yumiddur Rahman, memanjangkan Rahmannya. Wa yumiddur Rahim, dan memanjangkan Rahimnya, ya, memanjangkan Rahimnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai tidak sampai dibaca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh saja, ya. Nggak boleh. Harus ketika panjang dibaca panjang, ketika pendek maka dibaca pendek. Ini sifat yang diberikan oleh Anas. Bagaimana cara Rasulullah SAW. Jadi wajib bagi kita untuk mentalakikan bacaan kita, ya, kepada guru, yang guru kita sudah talaki, ya, talaki yang lain, agar kita tahu bacaan, apakah bacaan kita sudah benar, apa masih kurang panjang. Nah, ini pada guru-guru yang mutqin, yang mengerti tentang ilmu tajwid. Tidak cukup ketika seorang lancar saja, ya, bisa membaca bahasa Arab, itu nggak cukup. Buktinya apa? Buktinya para imam ahli tajwid itu mengarang kitab itu demi untuk menjelaskan, ya, turun Al-Quran, karena bahasa Arab, ya, karangannya bahasa Arab, padahal orang Arab. Itu menjelaskan sampai bagaimana cara bacanya itu. Ada sifat-sifat di dalam tiap hurufnya, itu ada sifat-sifatnya. Jadi tiap huruf-huruf yang ada dari dalam Al-Quran itu ada huruf, ada sifat-sifatnya. Nah, sifat ada yang lazimah, ada yang sifat yang aridoh. Yang lazimah kira-kira ada 17-an. Itu sudah lewat. Di dalam ilmu tajwid bisa dirujuk di sana. Wa fi sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan qala lahu. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai Abdullah bin Mas'ud, anna rajulan qala lahu, bahwasannya ada seseorang yang mengatakan padanya atau melaporkan, inni aqra'ul mufassal fi raq'atin wahidah. Saya membaca surat ataupun surat-surat yang disebut di dalam mufassal. Mana saja yang disebut mufassal itu? Pokoknya mulai surat Qaf sampai akhir. Itu disebut al-mufassal. Ya. Kira-kira begitu. Atau Hujurat sampai Hatam. Satu rakaat, coba bayangkan, satu rakaat berapa juz itu? Mulai Hujurat sampai Hatam. Atau mulai Qaf sampai Hatam. Fi raq'atin wahidah, dalam satu rakaat. Faqala hadzan ka hadzis syi'r. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kamu baca itu terlalu cepat. Cepat kayak cepatnya orang baca syair aja. Inna qauman yaqra'una al-Qur'an, sesungguhnya ada kaum, banyak orang yang baca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, yang Qur'an itu tidak sampai, ya, tidak sampai batas dari kerongkongannya.
Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Tetapi jika Al-Qur'an itu ya sampai wukuk, sampai ya masuk di hati, tidak cepat, pelan-pelan bacaannya, ditadaburi, maka rosakh, maka menjadi menempel di dalam hati dan itu bermanfaat. Akhirnya orang mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Wa akhrajal Ajuri fi hamalatil Qur'an. Imam Ajuri menyebutkan dalam kitab Hamalah Al-Qur'an. An Ibnu Mas'udin, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la tunsiruhu nasrad daqal wa la tahadduhu hadza syi'r. Qifu 'inda ajaibihi wa harriku bihi al-qulub wa la yakunu hammu ahadikum akhir surah. Masya Allah. Qala fi syarh muhadzab wattafaqu ala qaratil ifrat fil Isra. Dari Ibnu Mas'ud disebutkan, ya, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ya kamu itu jangan baca Al-Qur'an itu seperti orang yang baca syair, ya, atau seperti orang yang mengunyah kurma gitu ya, kemudian melepaskan isinya gitu ya. Artinya cepat ya, tapi ketika sampai surat-surat yang indah berhenti, ya, kemudian gerakkanlah hati kalian, ya, janganlah engkau itu membacanya itu, maksudnya di dalam hadis ini, ya, jangan cepat-cepat, artinya ditadaburi. Ini maksud dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga bacaan yang kita baca di dalam Al-Quran bisa mengikuti apa yang cara baca Rasulullah SAW dan para sahabat, di antara Ibnu Mas'ud, dengan baca yang pelan, kemudian ditadaburi. Dari tadabbur itu kemudian digerakkan hati kita untuk mau mengamalkannya. Semoga kita termasuk Al-Quran dan kita mendapatkan syafaat Al-Quran dan juga syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan datang. Kita akhiri doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.